Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semua baik-baik saja ya. Jadi teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari dan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, sehingga memudahkan kita berkomunikasi dengan berbagai orang dan suku-suku yang beragam di Indonesia. Pernahkah Anda berpikir bagaimana asal-usul bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa resmi bahasa Indonesia? Untuk memahami hal tersebut, yuk sama-sama simak video ini. Selamat menonton. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang di zaman kerajaan dan digunakan sebagai bahasa penghubung di Nusantara ketika melakukan komunikasi. Bahkan teman-teman, bahasa Melayu dijadikan bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Jadi, bahasa Melayu ini merupakan awal dari bahasa Indonesia. Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya prasasti Kedungan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karang Merahi yang bertulis menggunakan bahasa Melayu. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu semakin berkembang dan dipakai di beberapa daerah di Nusantara. Akan tetapi, perkembangan bahasa Melayu saat itu juga dipengaruhi dari bahasa lain seperti Persia, Sanskerta, dan Arab, dan lain-lain. Sejak era kolonial, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Walaupun saat itu banyak yang menyentang hal tersebut, khususnya dari pemerintahan Belanda. Mereka menganggap bahasa Belanda harus dipelajari oleh orang-orang Indonesia agar memudahkan mereka untuk komunikasi. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan mereka harapkan, karena masyarakat Indonesia lebih memilih bahasa Melayu yang sudah digunakan ratusan tahun ketimbang bahasa Belanda yang digunakan sehari-hari. Karena permasalahan tersebut, pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat para pemuda dari beberapa pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapat pemuda. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan peresmian bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, sekaligus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar di salah satu pasalnya yang menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Sekian dari saya, terima kasih.